Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laqad radiyallahu anhu wa sallallahu al-Fatihah. Wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa ba'du salafi sebagane ulama salaf iku yaqulu ngendikan sapa ba'du salaf oleh ngendika tawon donga ya man hutat yang siku kang nahan sapa man nahan asama ing langit antakona ing yento tiba opo sama ngelal arti ing atase bumi ila biidnihi kejaba kelawan idineman amsik yo mongko nahano tuan ngani saking ingsun nahan adunya ing dunya. Jadi sebagian ulama salaf itu berdoa kepada Allah. Bedanya doanya tentu berbeda dengan kita. Kalau kita kan doanya apa? Meminta kekayaan, meminta harta yang banyak. Kan seperti itu. Tapi ulama-ulama salaf tidak. Wahai zat yang menahan langit agar tidak jatuh menimpa bumi kecuali seitinya, amsik ngani dunia, tahanlah dunia untuk saya. Artinya tidak nopo ingin diberi hal-hal yang bersifat duniawi, karena mereka tahu persis bahwa dunia itu bisa menjerumuskan manusia dalam kesesatan, menjerumuskan manusia dalam kubangan dosa. Iya kan? Dan kita saja yang kekendelan, atau bahasa Indonesia ini ngomong kepanen, terlalu berani jaluk rezeki sing akeh, dunia sing akeh. Kan seperti itu. Padahal berpotensi menjauhkan kita dari Allah. Jajal seumpamanya sampean itu diwehi ninja sing patak. Wis ora kober ngaji to. Ya kan? Wis anane mau kebelaan, kelayaban, sing dibonseng na awewe gonta ganti, kaya lanangan jagat. Iya kan? Kadang-kadang kalau mau membagi pacar gue, dunia kan milik mereka berdua, liane ngontrak apa? Iya kan? Liane ini umur. Sayangnya sampai orang tahu merasakan, hanya melihat kan, hanya melihat mereka yang berbahagia dalam kesesatan. Wis ngerti sesat tapi sampean kebaik. Wis ngerti maksiat tapi sampean kebaik. Aku aja nyontengi cewek tok juga. Malah cewek tok di setting. Itu judulnya cewek sendiri setting cewek tok. Sebetulnya niku nek selfie PD-nya Mas Allah.
Tapi nek di shooting atau ketok di sini. Sawatan kan ngoten biasa jual mahal di sini. Jual mahal di sini. Jadi cenderung ulama-ulama salaf itu seakan-akan tidak ingin bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat dunia. Artinya ya secukupnya saja, tidak berlebihan, tidak bermewah-mewahan, tidak berlimpahan harta benda, menjauhi kedudukan, pangkat dan lain sebagainya. Karena dunia kan macam-macam, harta benda dunia, pangkat, kedudukan, jabatan juga dunia, wanita juga dunia. Maka seindah-indahnya perhiasan di dunia itu apa? Wanita yang soleh. Hanya saja sekarang wanita yang soleh kamu jarang nih masa bisa langkane orang umum golek sedesa siji kira-kira apa? Kira-kira sedesa siji loro telu ana orang anak. Tapi pasti ngomong dulu Pak, sing dosa tutu aku tuh berarti bekain nih sampai nanti zaman orang soleh. Ketika sedesa apa langkah sing so jadi ya mau ketone apa ora so udah ketone ora soleh aslinya gue soleh musuh seperti itu. Jadi doanya seperti doanya siapa? Syekh Malik bin Dinar. Jadi iki babagan apa jenenge juhud. Kono ora seneng maring dunya. Ya benar saya katakan bahwa juhud itu bukan berarti tidak memiliki harta benda. Cara menjawabnya atine ora kumandel karo benda dunia. Tapi apa? Duwe tapi hatinya tidak terikat dengan harta dunia yang dia miliki. Kan seperti itu. Duwe apa hilang susah ya wajar. Tapi orang kemudian berlarut-larut sadar bahwa itu milik Allah. Dan ketika diambil kembali sampai Gusti Allah. Iya kan? Istri juga ketika diambil orang susah orang. Ya susah, tapi ya jangan kelewatan, jangan terlarut. Anak juga apa? Satu sisi itu titipannya Gusti Allah. Ketika diambil sedih ya wajar, tapi jangan berlarut-larut, jangan sampai kemudian apa menjadikan dia justru jauh dengan Allah. Tapi itu berat. Diucapkan sih gampang ya. Diucapkan gampang, tapi bagi sing ngawakin itu berat. Ya kalau sampean duwe pacar diputus, kepriwe kira-kira? Sampai cintanya setengah mati, moro-moro diputus, kira-kira kepriwe? Patah hati apa malah hatinya remuk cucuk sih? Kira-kira patah hati atau malah hancur lebur? Sing tau ngalami sapa bakul? Baru tak ngonak lintingan mulai nganggo. Wong dermoni kritik-kritik. Berarti bahu mangkat. Sikile loro, kanuhe loro pun. Dadi kowe nang prapatan ke krumu. Engko tener. Ya iya kan. Kalau lanang kadung. Nek wadon kalungan ya seorang pandol saja apapun santri. Kowe santri itu ora tuh. Santri apa santri-santrinan?
Kayak dia masih ngefan bahul loh ya. Anda sih ngefan karo bahul kan di zoom lagi bahul kenapa? Karena sih ngefan karo bahul. Bukan aja cocoknya karo bahul gitu. Cocoknya karo bahul terutama caleg-caleg. Cocoknya karo bahul biasanya orang sing ini malah jadi jodoh nih. Sengit itu aja karena sebab kadang-kadang hati itu bisa mbak sing malah membolak-balikan hati siapa? Gusti Allah tuh. Anak lo kasarnya sengit banget kok jadi jodoh nih gitu. Iya, kan malu kan? Wis sengit terus ngenyek moro-moro jadi bojo. Moro-moro kopi itu udah isi. Tapi kayaknya baul bah, apa mana mengko? Sopi kalung sing anak cleaningan lah. Nambah akeh. Wis dicopot turun kalung itu. Belum dilepas juga. Oh, pancet. Tak seneng nak cleaningan sapi ngundang gitu. Disum berani baul. Lama-lama cleaningan sapi. Cari tuturannya angel. Dene di kali video di on action. Dewi rokok yang melantong rokok ketok. Video nol jadi. Paham ya? Paham lo betul. Kalau mau tengah tidak nombian bocah di tasik. Kalau teman dia nanti kali masalah nak bocah berbanding itu ada Nabi Basir, satu kaki diangkat, kemudian kedua tangannya memegang telinga, kan jejer-jejer. Terus kalau dua nopo iseng, kalau iseng tak video. Niatnya kalau tak unggah, jadi bocah bilang nanti 10 atau berapa. Tapi yang mereka malu ketika di video anjing kan opo balik-balik. Tapi anak laki-laki, bukan anak perempuan. Nah, jadi itu doa siapa? Ulama salah. Sampai lain dong yang mau jauhkan hal-hal yang bersifat duniawi dari saya, jauhkan harta benda dari saya. Wani pula, wani pula. Kenapa tidak berani? Buat melarat tuh. Padahal cara ngendikan Imam Ghazali itu di dalam kitab Ihya, kelak yang menjadi raja-raja di surga, yang menjadi pemimpin-pemimpin di surga itu orang-orang yang ketika hidup di dunia dicoba dengan kemiskinan oleh Allah, dicoba dengan kefakiran, tapi dia tetap bersabar, tetap tabah, tetap beribadah kepada Allah. Itu yang kelak akan menjadi raja atau pemimpin-pemimpin di dalam surga. Makanya orang yang ketika hidup di dunia dicoba kemiskinan oleh Allah, serba kekurangan, tapi dia tetap beriman, tetap beribadah kepada Allah, tidak pernah mengeluh dan lain sebagainya. Kelak ketika dia meninggal, dia akan sangat berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Karena tentu bisa nyari ringan. Kemudian dijadikan raja-raja di dalam surga. Kenapa orang wanita? Saya tanya sekarang, kenapa tidak berani? Ya pikirannya kan lo kamis nang dunia melarat, nang akhirat orang. Bis nang dunia rekasa, nang dunia melarat, nang akhirat orang. Kepengen. Apa-apa saya ngomong, bis nang dunia melarat, orang di bojo, orang di anak, orang di rumah, penyakit pun wis ora iman karo Gusti Allah. Nang dunyane sengsara, nang akhirate sengsara.
Makanya dalam keadaan apapun kita itu wajib bersyukur terhadap Gusti Allah. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Kenapa? Karena setidaknya kita diberi keimanan oleh Allah. Kenikmatan yang terbesar di antaranya adalah, atau kenikmatan yang paling utama adalah apa? Diberi keimanan terhadap Gusti Allah. Keimanan yang benar. Karena kabeh wong ya duwe keimanan, tapi ada keimanan yang salah, yaitu mengimani seliyane Gusti Allah niku pengen. Paham nopo? Mulane setidaknya kita itu dalam keadaan apapun harus tetap bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena diberi keimanan oleh Allah. Coba sampai orang iman kalau Gusti, tidak ada harapan kelak di akhirat mendapatkan rahmat Gusti Allah. Kalau di dunia tidak mendapatkan hidayah, artinya mati tetap dalam kekafiran. Paham ya? Paham ya? Jadi ya seperti yang kemarin saya katakan, kita meniru mereka mungkin tidak mampu meniru Kanjeng Nabi, apalagi ya kan, dalam konteks ini Kanjeng Nabi kan pernah apa? 3 hari tidak makan tidur menggunakan alas dari pelepah korma, kemudian perutnya itu diganjal dengan batu untuk menahan Sayyidina Umar melihat saja sampai menangis. Padahal Sayyidina Umar itu keras-kerasin. Sayyidina Umar sendiri rumahnya itu lebarnya hanya 4 meter persegi. Padahal apa? Sudah menjadi khalifah pada saat itu. Ketika Jumatan jubahnya dalam satu riwayat ada 48 tambahan. Itu jajal pada presiden sekelas kepala negara. Rumahnya itu ukuran 4 meter persegi, 4 kali 4. Jubahnya memiliki 48 tambahan. Ketika meninggal masih meninggalkan hutang. Kemudian oleh putranya Abdullah bin Umar, ini kemudian rumahnya dijual untuk membayar hutang. Makanya dikatakan darul qadha. Ya kita meniru mereka tidak mau. Dalam konteks itu sulit. Iya kan? Tapi paling tidak seperti yang pernah saya katakan, jangan berlebihan dalam mencintai hal-hal yang bersifat duniawi. Jangan sampai kita itu jauh dengan Allah karena dibutakan oleh hal-hal yang bersifat dunia. Paham ya? Nah, bagi kita cukup seperti itu. Karena ketika meniru mereka dalam konteks itu berat. Kita sampai turun di orang mangan waktu ganjal utang kuat pula 3 hari menahan makan minum, kemudian perutnya diganjal pakai apa? Pakai batu. Coba tuh tetap nak kotanya ini jajal dulu. Coba tuh ternyata usah diganjal karo waktu mungkin kan anak ganjal itu. Iya kan? Nek wis duwe bojo meteng bleduk mengandung selama berapa? 9 bulan. Melakukan hijab kayak kan. Sampai wis meteng tua 7, 8, 9. Reja kayak terengkang boleh kayak dokter. Seperti itu. Yaitu paling tidak kita itu apa? Jangan mencintai dunia berlebihan. Dalam arti jangan sampai dunia itu menjadikan kita buta sehingga lupa kewajibannya terhadap Gusti Allah. Wa ta'ala lan mlebu sapa Ibrahim bin Adham
ngalal Mansur ing atase Syekh Mansur. Fakola mongko nuli ngendika sapa Syekh Mansur, ya Ibrahim ho Ibrahim. Nah, ini yang dinamakan munada. Ibrahim itu nopo jeneng alam asmo, kemasukan ya ni yang dalam pembahasan nopo nah ya Ibrahim ho Ibrahim, ma ing opo takulu ngucap sira. Wahai Ibrahim, apa yang hendak engkau sampaikan atau engkau katakan? Fa'an sada mongko nuli nglagokaken utawa nembangaken sapa Ibrahim bin Adham hu ing ma. Kemudian Ibrahim bin Adham itu nopo membacakan syair, menyenandungkan syair. Nurokimu nambeli kita dunya naing dunya kita pitam musiki dini nang kelawan sewekane agama kita. Fala dinuna mongko ora ana utawi agama kita iku yapko tetep apa din wala malan ora ing perkara nurokimu nambeli kita menutupi kesalahan-kesalahan kita yang disebabkan oleh duniawi, yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat duniawi dengan agama kita. Fala dinuna yaqo, padahal agama kita itu tidak tetap. Sampai menjamin atau tidak akan iman sampai mati. Menjamin atau tidak? Tidak menjamin, tapi kita berharap ditetapkan imannya sampai ajal, dan takutlah keimanannya dicabut oleh Allah. Tapi kita tidak bisa menjamin, seperti kita tidak bisa menjamin besok masih hidup. Kan tidak bisa, kan? Kita tidak bisa menjamin esok pagi kita masih bernafas, masih hidup. Tidak bisa. Sehingga nopo, ketika agama kita saja tidak tetap, apa ia bisa menutupi kesalahan-kesalahan atau kemaksiatan-kemaksiatan yang diakibatkan hubud dunia? Iya kan? Nah, orang beribadah ketika ibadahnya itu salah dan dia tahu dan tidak mau perbaiki, itu kan malah justru jadi dosa. Wong taubat karo Gusti Allah, kemudian mengulang lagi, dosa atau tidak? Dosa. Makanya ada taubat ngalal taubat, ada istighfar ngalal istighfar. Taubat sing salah, istighfar sing salah. Artinya begini, terus taubat dalu ngapura karo Gusti Allah, kok nglakoni maneh? Kan dosa tuh. Itu makanya tobat di atas tobat. Jadi nobati tobati sing ora dadi. Jadi bagaimana mungkin agama kita, amal ibadah kita menutupi kesalahan-kesalahan kita yang disebabkan atau dosa-dosa kita yang disebabkan oleh hubudunya sementara. Ibadah kita saja tidak pasti, agama kita saja tidak pasti. Yang namanya iman itu kan apa pasang surut kan. Wong niku ketika iman lagi munggah, ibadah sebut ibadah semangat. Tapi ketika imannya lagi mundur, kendor kan. Iya kan? Jadi wong orang iman lagi kuat, terus ya surga. Mata sholawat ya surga. Kemudian apa? Sholat tahajud ya surga. Tapi coba ketika imannya sedang surut, nglakoni sing wajib mawon awang terpaksa karena wedi dosa, wedi lebok nang neraka, akhirnya nglakoni tapi dengan malas. Apa bedanya dengan orang munafik? Kalau di dalam Quran itu kan tandanya orang munafik apa? Malas ketika melakukan ibadah.
Ya karena tidak iman temenanan kan? Karena nggak tutup dok menti arani wong iman, sehingga ketika melakukan ya mesti nopo hawane males aras. Nah, agama yang seperti itu, amaliyah ibadah yang seperti itu bagaimana mungkin menutupi dosa dari kemaksiatan yang kita lakukan, baik yang disebabkan oleh hubud dunia atau disebabkan oleh yang lain. Sehingga nopo wahama nuro kimu, sehingga sebenarnya kita itu tidak menutupi apa tidak ada yang bisa kita tutup. Di dalam hadis itu memang apa? Ada di dalam hadis Kanjeng Nabi kan ada apa? Ittaqilah haitsuma kunta wa binis sayyatal hasanata tamhuha wa khuluqin nasabi khuluqin hasan. Jadi apa namanya? Ittaqilah haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wa binis sayyatal hasanata tamhuha, kemudian pilihlah perbuatan buruk, perbuatan maksiat dengan perbuatan baik, sehingga perbuatan baik itu menghapus dosa perbuatan buruk tersebut. Itu kan apa? Perbuatan dosa yang telah ditobati, kemudian setelah itu diiringi atau kebiasaan maksiat atau dosa itu kemudian diganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik atau amal-amal soleh, sehingga nopo perbuatan baik ini menghapus dosa perbuatan buruk yang telah dilakukan. Contohnya anak wong biasanya itu jagongan ngerasani wong tobat karo Gusti Allah, kemudian diganti dengan memperbanyak zikir, memperbanyak membaca sholawat dan lain sebagainya. Yang biasanya nopo waktunya dihabiskan untuk apa? Dalam YouTube, dalam sing orang genah, melihat hal-hal yang tidak ada faedahnya ataupun berpotensi maupun memang maksiat, itu kemudian ditobati, dikurangi, sing ditelang ya sing apik-apik, kemudian diperbanyak waktunya untuk nopo melihat ayat-ayat Al-Quran atau hal-hal yang bersifat positif, baik itu yang bersifat nopo jenenge duniawi ataupun bersifat ukhrawi. Dunia kan ana sing positif juga kan seperti itu, paham ya? Dan itu sini maksud niku mau. Jadi seperti yang dikatakan bahwa jangan sampai kita itu terlena oleh kecintaan kita yang berlebihan terhadap hal-hal yang bersifat duniawi apapun itu, karena ketika itu terjadi ya repot. Jam berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.